Oke kawan podcast, bertemu lagi di belakang meja di PWI Karawang TV. Semua hal bisa dibahas, semua hal bisa dianalisa, semua hal bisa disimpulkan. Semua hanya di belakang meja. Lebih dalam, menjawab tanda tanya, semua dibahas tuntas, hanya di belakang meja. Kawan podcast, ketemu lagi di belakang meja. Masih bersama saya, ditemani oleh co-host wartawan senior kita, Pak Haji Dodo. Gimana Ji, sehat apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak narasumber. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas akan kedatangan dua narasumber ya. Biasanya kita pakai narasumber, sekarang istimewa nih dua narasumber. Iya, Karena tema yang akan kita bahas adalah tema soal coklit ya. Soal pendataan kependudukan terkait dengan pelaksanaan pilkada. ada Makanya ada dua stakeholder nih yang kita panggil. Yang kita undang, pertama ada Pak Bambang, Kepala Dinas Distrik Capil Kabupaten Karawang. Ada juga dari Komisioner KPU Bapak Putra. untuk Pak Putra ini kita tidak asing, Bang. Ya, Karena dulu beliau juga rekan kita ya sebagai jurnalis. Di PWI ya, Iya, di PWI juga. sampai tahun 2019. Iya. Nah, Pak Bambang juga nggak asing ke saya, Ji. Oh iya, Dulu dia saya apa? sama-sama mau pedes. Di kecamatan. Di kecamatan. Apa kabar, Pak Bambang? Baik, Kang Sulan. Ya, apa kontra, apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik. Jadi apa Ji akan kita ini ya? Pertama mungkin ini ya kita jelaskan dulu bahwa coklit itu bagian dari proses ini ya pencocokan pilkada. Nah ini dalam pilkada ini adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap enteng karena menyangkut jumlah pemilih gitu kan. Nah berlangsung lancar tidaknya sebuah proses pilkada tergantung dari jumlah ini gitu. Betul. Artinya dari meskipun kita baru melaksanakan pemilu dengan jumlah DPT sekian gitu kan, tapi ketika ada momen yang politik yang baru tetap dilakukan coklit. Ya memang Bang, dan kan ada rentang waktu nih dari pilkada, dari pemilu ke pilkada. Tentunya kan data kependudukan juga berubah ya, Pak Putra, Pak Bambang ya. Meskipun dalam hitungan bulan ya. Iya. Ya. Terutama angka kelahiran mungkin lebih. Angka kelahiran belum coblos, kematian terutama. Oh iya. Kalau kematian belum punya hak suara, nih kematian mungkin harus dicek tuh. Iya. Atau orang pindah segala Pindah macam. Ya. datang, betul. Nah ini kita ingin ke Pak Bambang dulu mungkin ya. Bambang, pada prinsipnya jumlah penduduk gitu ya, jumlah penduduk itu kan instansi yang paling paling berwenang istilahnya, Ya. paling punya data kependudukan di sebuah daerah. Dalam ini Karawang ya, adalah Pemda, dalam ini Distrik Capil. Nah ini dilihat dari database gitu kan, tentu kan akan ada pengurangan, berkurang dan Ya. bertambah gitu kan. Nah dalam konteks ini mekanisme apa yang dilakukan oleh Distrik Capil untuk menghitung jumlah penduduk itu? Ya. Terima kasih. Publik banyak yang ingin tahu nih soalnya gimana hitungnya? Ya, penduduk itu bersifat dinamis ya. Itu kan sifat alami dari manusia. Iya. Gitu, dinamis. Baik dari kelahiran, kematian, pindah, datang. Nah itu unsur-unsur atau komponen yang mendinamisasi perkembangan penduduk. Gitu. Kita bersyukur di Kabupaten Karawang, gitu kota yang berkembang, maju, gitu kan. Nah itu pasti akan mengiringi pertumbuhan kota itu dengan pertumbuhan pesatnya penduduk. Gitu. Sebagai contoh misalnya orang datang untuk urbanisasi ke Karawang, itu pasti akan mendinamisasi, menggerakkan jumlah penduduk secara non alamiah. Gitu. Kalau yang secara alamiah kan tadi kelahiran. Gitu, atau pengurangannya dari kematian. Tapi pindah datang juga kita cukup tinggi. Tahun lalu itu yang masuk Karawang itu 30.000 kurang lebih, yang keluar Karawang itu 20.000 gitu. Itu terkait dengan pergerakan data
kependudukan gitu. Kalau kaitannya dengan tema kita hari ini, coklit, mungkin kami berbagi peran dengan KPU ya. Kalau KPU itu sepemahaman kami menjamin masyarakat menggunakan hak konstitusinya untuk memilih. Tugas Dukcapil memastikan masyarakat yang sudah dijamin tadi mempunyai identitas untuk melakukan proses pemilihan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Gitu Kang Sulan. Dan Gitu. golongan masyarakat yang sudah memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat Yang 17 ya, 17 17 tahun sudah berKTP gitu. Jadi Pak Bambang ya, tadi kan Pak Bambang bilang ada urban ya. Ya. Urban ini kan angkanya kayaknya lebih besar dari kelahiran. Betul. Sementara kalau kita lihat urban di sini adalah mereka yang ingin mencari kerja. Betul. Ini yang fenomena yang terjadi di Karawang. Apakah mereka serta-merta bisa memperoleh KTP Karawang? Ya. Terus Pak Putra ini setelah memperoleh KTP Karawang, apakah mereka juga punya hak untuk memberikan hak suaranya? Karena ini kan pilkada sekupnya lokal. Itu saja Pak Bapak. Ya. Mungkin kalau warga pindah itu tentu saja dia sudah memiliki tujuan alamat pindahnya, Kang, gitu. Jadi di dalam surat keterangan pindah itu dia sudah mengisi dia akan pindah ke Karawang di alamat mana, kecamatan mana, desa mana, kemudian kalau di perumahan gitu kan, gitu. Nah, tentu saja ketika surat keterangan pindah itu sudah masuk di Kabupaten Karawang, maka kami melayani mereka untuk menerbitkan identitas barunya. Berarti perubahan alamat di KTP menjadi warga Karawang. Nah, ketika menjadi warga Karawang gitu, dia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh berbagai pelayanan publik di Kabupaten Karawang. Adapun terkait dengan apakah dia bisa mencoblos, nanti mungkin Pak Putra ya, karena kan ada data DP4, ada proses coklit, kemudian nanti penentuan di daftar pemilih tetap. Mungkin Pak Putra lebih kompeten ya menjawab yang kedua tadi. Ya, Bang bisa langsung ke Pak Putra. bisa ya. Ya. Kaitan dengan proses tadi ya memang KPU sudah melaksanakan proses coklit. Ya, proses coklit sendiri itu adalah pencocokan dan penelitian kaitan dengan administrasi kependudukan yang dimiliki oleh oleh pemilih. Nah, itu dilakukan oleh Pantarli. Nah, proses tersebut memang sudah kita lakukan dari tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli kemarin. Nah, hari ini prosesnya itu sedang melakukan perapihan, ya penyusunan data-data yang sudah hasil coklit. Nah, kaitan dengan pertanyaan tadi, bisa nggak kalau sudah pindah gitu ya, kemudian sudah berKTP Karawang itu menggunakan hak pilihnya? Bisa. Karena memang prosesnya itu ada beberapa kategori pemilih. Nah, yang saat ini sedang dilakukan adalah penyusunan daftar pemilih yang menuju daftar pemilih sementara. Karena kan kita betul cut off DP4 itu kita dapat ya di bulan Mei ya. Bulan Mei kita dapat, terus kemudian kita lakukan pemetaan untuk membagi TPS-nya karena memang aturannya berbeda antara pemilu dengan pilkada ini ya. Karena kalau di pemilu itu kan maksimal 300, kemudian di pilkada ini maksimalnya 600, sehingga ada penyusutan TPS dan kita takan ulang dari hasil pemilu kemarin. Nah, kaitan dengan hal tersebut, hari ini pasca pelaksanaan coklit yang sudah dilakukan oleh Pantarli, nanti dalam waktu dekat itu pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 3 Agustus ini akan dilakukan rekapitulasi pemutakhiran data di tingkat PPS ya, atau di tingkatan desa. Kemudian pada tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus itu dilanjutkan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan untuk rekapitulasi DPS di tingkat kabupaten itu akan kita laksanakan pada tanggal 9 sampai 11 Agustus. Jadi memang prosesnya masih cukup panjang. Ya, tadi mungkin yang bertanyakan Haji Dodo. Nah, kan proses coklit itu kan ada masa waktunya ya. Mungkin sudah selesai sekarang ya. Sudah selesai proses penyempurnaan dan penghitungan. Nah, mungkin yang ditanyakan itu tadi, ketika coklit sudah selesai nih, udah muncul DPS, apalagi DPT itu.
Nah, tadi kan ada yang pindah itu tuh. Kadang kan di instansi yang berbeda nih kan di Iya, Capil ya. betul. Nah, ini masuk kan? Nah, artinya dari proses ketika misalkan pindahnya itu sebelum penetapan DPT, daftar pemilih tetap. Artinya kan sekarang masih DPS. Nah, ketika pindahnya dalam proses DPS itu bisa dimasukkan ke dalam DPT nantinya karena prosesnya masih cukup panjang ya karena pleno rekapitulasi untuk tingkat DPT sendiri itu di bulan September. Mulai dari tanggal 5 sampai 7 September di tingkatan desa. Artinya masih sangat memungkinkan. Nah, ketika nanti misalnya sudah penetapan DPT, ya itu kalau tidak salah itu di tanggal 11 September, masyarakat masih tetap bisa. Karena ada kategori pemilih tambahan dan juga ada kategori pemilih khusus. Artinya bukan hanya masyarakat Karawang sebetulnya yang bisa menggunakan hak pilihnya di Karawang. Karena pilkada sekarang kan kita berbarengan dengan pemilihan gubernur ya, pemilihan bupati ini. Jadi masyarakat Jawa Barat yang memang kebetulan ada di Karawang saat pemungutan suara, ketika mengurus administrasi untuk perpindahan memilihnya itu juga bisa menggunakan hak pilihnya walaupun hanya untuk surat suara gubernur. Artinya masih memungkinkan, masih bisa. Dan kalaupun tidak ada di DPT dan dia memang sudah berKTP Karawang, itu bisa nanti menggunakan daftar pemilih khusus. Karena apa? Karena dia sudah berKTP Karawang, yang jelas milihnya harus sesuai dengan alamat yang tertera di KTP. Pak Putra nih, dengan ada aturan itu, kalau saya pribadi sih muncul kekhawatiran ada mobilisasi warga dari luar daerah masuk ke Karawang hanya untuk kepentingan pilkada. Nah, ini antisipasi untuk itu gimana, Pak? Sepertinya mungkinlah cara-cara itu ada yang melakukan. Ya, memang prinsip ya, prinsipnya itu setiap orang berhak mendiami satu wilayah. Itu yang kita pegang menjadi prinsip gitu. Tapi sampai hari ini kami tidak melihat ada mobilisasi warga yang ini gitu. Hanya memang di Karawang itu tingkat perpindahan penduduk antar kecamatan cukup tinggi ya. Memang karena ciri kita itu salah satunya banyak pekerja di sektor informal, Pak. Ya mungkin mereka juga tinggal di kontrakan, dia berpindah itu relatif dinamis kalau di dalam ini. Tapi kalau dari luar ke Karawang, dari luar daerah ke Karawang itu kami belum melihat indikasi ke arah sana. Itu. Oke, teman podcast, setelah yang satu ini kita akan membahas masalah yang lebih teknis soal coklit yang dilakukan oleh KPU dan juga perbandingan dengan data kependudukan yang ada di Distrik Capil. Oke, setelah yang satu ini. Oke, kawan podcast masih di belakang meja. Nah, J, ini kita agak masuk ke pertanyaan teknis nih soal coklit. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh KPU dengan petugas-petugas coklitnya? Apakah terverifikasi atau cara kerjanya bagaimana itu kan? Apakah bisa dipercaya? So, apakah ada metode verifikasi yang betul-betul bahwa petugasnya itu betul-betul turun ke warga gitu sehingga memunculkan angka sekian-sekian? Terus jumlah itu, Pak Putra, Jumlah tenaga tenaga itu berapa sih, memungkinkan nggak tercover nggak dengan jumlah yang sekian, dengan jumlah penduduk yang sekian? Kaitan dengan proses coklit sendiri ya yang dilakukan oleh KPU melalui petugas pemutahiran data pemilih ya Pantarli, kita mendapatkan DP4 ini sejumlah 1.812.532. Kemudian jumlah TPS kita pada pilkada ini itu 3.777 dengan petugas Pantarlih sebanyak 7.199. Artinya memang sesuai dengan ketentuan, satu TPS ini
untuk jumlah pemilih dalam TPS yang lebih dari 400 orang ini dilakukan oleh 2 orang petugas Pantarli. Sementara kalau TPS-nya di bawah 400 orang ini dilakukan oleh 1 petugas Pantarli. Nah, bagaimana proses coklit ini dilakukan? Yang pertama, Pantarli ini mendatangi setiap rumah warga di wilayah kerjanya. Karena sebelumnya PPS sudah melakukan pemetaan TPS, membagi wilayah dalam satu desa ini sesuai dengan RT, RW. Ya. Nah, kemudian petugas itu mendatangi door to door ke rumah. Nah, dalam proses coklit ini, petugas akan meminta dokumen administrasi dari pemilik rumah tersebut. Betul tidak dia warga Kabupaten Karawang, dibuktikan dengan kartu keluarga dan KTP. Nah, ketika memang betul, maka dia akan dilihat datanya ada tidak di DP 4. Ketika memang ada di DP 4, maka ditanyakan apa ada pemutakhiran data terbaru gitu kan. Apakah nama yang dalam DP 4 itu salah, kemudian status hubungan, kan mungkin DP 4 turun belum menikah gitu, saat coklit ternyata sudah menikah gitu kan. Proses administrasi kependudukan itu memang sangat dinamis ya, karena Capil juga sekarang memang sangat cepat sekali dalam proses pelayanan kependudukan, sehingga petugas itu mencocokkan by name by address sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki. Ketika memang datanya sudah valid, maka pemilih tersebut akan diberikan tanda bukti telah dicoklit. Nanti kemudian rumahnya akan dipasang stiker sesuai dengan jumlah pemilih yang ada dalam rumah tersebut. Dengan ketentuan dalam satu rumah itu ada berapa kakak. Ketika misalnya ada 1 kakak, maka 1 buah stiker, 1 buah tanda telah dicoklit. Kalau dalam satu rumah tersebut ada 2 kakak, maka 2 stiker, 2 tanda bukti telah dicoklit, dan seterusnya. Artinya 1 stiker, 1 tanda terima coklit itu untuk 1 kepala keluarga. Itu kan Pantarli itu kan datang kan punya datanya itu dari TPS ya sudah. Dari DP 4 DP4 diterima. Nah, DP4 itu dari tadi ya, dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. ya meskipun misalnya gini, kan pemilu kan sudah, artinya kan proses ini sudah berlangsung juga di pemilu itu kan. Iya. Artinya tidak memakai data yang di pemilu enggak ya? Data pemilu sebelumnya itu hanya jadi data perbandingan. Karena kan tadi jumlah TPS-nya berubah dari 300 menjadi 600. Pasti ada pemetaan ulang. Sehingga kalau misalkan kita menggunakan DPT sebelumnya, ini kan pasti akan berbeda. Makanya DPT sebelumnya itu hanya dijadikan acuan, di mana memang kita bandingkan sebelum data itu diturunkan ke petugas Pantarli seperti itu. Oke, Pak Putra, pertanyaan dari saya nih. Dalam proses Pantarli itu, ini kan ada beberapa penambahan pemilih mungkin, yaitu yang anak-anak yang menginjak usia dewasa. Nah, ketika Pantarli dilakukan, si anak ini belum usia 17 tahun. Sementara ketika pencoblosan sudah 17 tahun. Nah, ini apakah masuk dalam stiker itu enggak? Kaitan dengan pemilih, karena patokannya itu bukan saat dicoklit, tapi pada hari H, pada tanggal 27 November ya. Apa sudah 17 tahun? Kalau sudah 17 tahun, maka dia akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih tersebut. Ketika memang di DP 4-nya belum ada, berarti dia akan menjadi pemilih baru potensial. Memang ada sebagian DPT juga DP 4 sudah menghitung pemilih yang memang berusia 17 tahun pada hari H. Jadi memang sudah ada di daftar DP 4-nya, tapi ketika memang belum ada, maka itu akan dimasukkan sebagai pemilih baru potensial seperti. Dan Pantarli juga dibekali aplikasi saat melakukan coklit. Jadi aplikasinya apa? E-coklit ya, menggunakan smartphone. Jadi nanti prosesnya kita juga bisa pantau, artinya dari kabupaten, PPK di tingkatan kecamatan maupun PPS, ini bisa melihat Pantarli ini hari ini kerja atau enggak. Karena apa? Pasti datanya akan terlihat grafiknya di web e-coklitnya itu. Jadi kalau hari ini tidak melakukan aktivitas juga akan ketahuan gitu.
seperti itu. Ini ke Pak Bambang nih. Bambang kan yang punya data apa? Ya. Data semua penduduk ya. Ya. Maksudnya dari usia dini sampai tua itu kan ada di Capil lah, bukan di KPU. Nah kan berarti kan di Capil tahu kan, misalnya potensi misalnya pilkada di di November itu kan. Nah di November itu akan ada banyak penduduk gitu kan, jumlah penduduk yang mencapai usia pemilu gitu. Pemilu ya. Nah itu ada nggak itu sistemnya di Ya, kita di sistem kita itu ada Pak, gitu. Jadi berapa jumlah penduduk yang pada hari H dia 17 tahun, gitu. Sehingga tadi kata Pak Putra kan dipilah mana yang penduduk pemula ya, potensial pemilih pemula. Itu biasanya di usia 16. Nah, kami juga melakukan kegiatan pelayanan perekaman ke sekolah-sekolah, Pak. Gitu. Sampai hari ini udah hampir mungkin mendekati 100% kita sudah datang ke seluruh sekolah. Kalau dilihat dari data untuk penduduk pemula itu ada 42.895 yang akan Yang pemilih akan baru. pemilih baru nih, Ya, pemilih gitu, yang pemilih baru nanti sampai dengan pemilihan itu dia berusia 17. Tinggal sisa 42 lagi yang belum rekam. 42. Oh itu yang Dua orang. baseline-nya sekolah ya. Berarti yang di Ya. luar sekolah itu sisanya. Ya enggak, Kan ada yang enggak ya ada kemungkinan dia tidak bersekolah di Kerawang. Ya, di Kerawang, Jadi, bisa atau dia tidak sekolah. di tempat lain gitu. Itu bisa gitu. ya atau tidak sekolah, Betul. tetap bekerja. Ya, gitu. gitu. Nah, itu kami biasanya nanti di awal bulan ini berapa bulan sebelumnya kita sudah mengirimkan undangan. Jadi kita sudah mendistribusikan undangan baik penduduk yang usia 16 untuk datang melakukan perekaman, termasuk juga pada keluarga-keluarga yang terdata anggota keluarganya meninggal dunia. Oh, iya. Sudah kita sebar undangan ke masing-masing rumah, door to Termasuk door, yang diaspora mungkin. gitu. Ya, Ya mungkin ada yang orang Karawang yang ada di Nigeria. betul. gitu. Karena kita kalau berdasarkan data alamat yang bersangkutan, Pak, gitu. Jadi yang diharapkan banyak. ya bisa aja. Batam. Ya, paling Jumlah kita orang Karawang di Batam itu hampir 3.000-an, Pak. betul. Tahu nih. Pak, ini yang anak-anak yang sudah terekam datanya pada saat dia berusia 17 tahun langsung diberikan KTP-nya. Ya, kalau dia pada saat dilakukan perekaman belum 17, berarti baru perekaman. Ya. Nah, tapi kita sudah punya data yang bersangkutan. Biasanya kami kerjasama dengan sekolah. Jadi pada usia 17 itu kita serahkan melalui pihak sekolah. Kan ada awalnya kan dari kartu anak Gitu. kan. Ya, Anak terus ya, SD SMP berarti dia. betul. Nanti begitu sudah 16 itu disebut wajib perekaman. Mereka sudah bisa melakukan perekaman. Gitu. Nanti pada tanggal hari H tanggal 17 tahun, begitu menginjak 17 tahun baru bisa terbit cetak KTP-nya. Gitu. Oke, Pak, nih. Pilkada kan dilaksanakan tanggal 27 November ya. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang ulang tahunnya pas dengan hari H tanggal 27 November itu? Apakah mereka bisa langsung dapat KTP hari itu juga atau bagaimana untuk keperluan menyalurkan hak suara? Ya, kami pastikan mereka akan dapat KTP pada hari hanya. Jadi stok belangko dalam kondisi Aman. aman. Kemudian juga seperti Pilpres yang lalu kan kita membuat piket pelayanan admin duk. Sehingga pada saat hari H bagi warga yang belum cetak KTP itu kita lakukan layanan cetak KTP sebelum digunakan untuk memilih. Gitu. Pak Putra, kalau proses pencoblosan sampai tanggal berapa? Artinya kan ini harus kejar-kejaran dengan penerbitan KTP itu. Apakah memungkinkan nggak setelah sebelum pencoblosan itu ditutup KTP itu terbit? Nah, ini sudah diperhitungkan nggak rentang waktunya? Kalau untuk waktu tetap sama, artinya tetap dari jam 7 sampai dengan jam 1 siang. Kalau untuk pemberian hak pilihnya ya, Ya. penggunaan hak pilih.
Artinya memang kalau dalam KPU, posisi KPU sendiri memang selain memang bisa menggunakan KTP, itu juga ada dokumen lainnya yang Oh, bisa memuat data diri plus foto. Jadi ijazah seperti bisa. bukan ijazah, biodata. biodata. Oh, biodata. Print biodata itu bisa digunakan karena kan ada foto, Hmm. ada data dirinya segala macamnya seperti itu. Oh, jadi sama ya. Berarti sebelum coblosan ngurusnya. Sebelum pencoblosan. Ya tetap harus ada di sini di oh, iya. DPR. Ya, berarti nggak harus menunjukkan KTP. Betul. Karena kan itu untuk membantu memang ketika yang KTP-nya mungkin hilang, Betul. terus kemudian pada hari H itu baru berusia 17 tahun. itu. Sementara kalau mengurus dari pas hari H kan kayaknya ribet ya, karena Betul. cetak KTP itu memang di hari H. Di area betul Mungkin itu kalau Print Biodata kan bisa sebelumnya ya. bisa gitu. Nah, ini- tapi kita akan pastikan KTP tersedia. Ya ini soal jumlah baru nih ya, Pak Bambang. Tadi kan kalau di Sukcapil kan dengan mekanisme yang ada bisa memprediksi ada penambahan sekitar 44.000 ya. Kalau 40.000 itu bukan penambahan ya, itu mungkin kumulatif DP4 waktu sejak Pilpres yang lalu. Ya potensi Potensi, untuk, ya. untuk apa ada pembeli baru di pilkada Betul, itu sekitar betul. 40 40 ribuan lah. Ya. 42.000 ya untuk 42.000-an, DP4 pemula. Artinya kan itu sudah jelas lah terhitung. Nah, sementara kan KPU melakukan coklit nih sama pendataan gitu, tapi langsung ke lapangan gitu. Nah kira-kira kan sudah tergambar nih, kan kita bisa di-compare ya data dari Dukcapil misalnya ada 42.000 jumlah pemilih baru berdasarkan data kependudukan. Nah mungkin nanti di data KPU-nya itu ada mungkin nanti ditambah oleh misalnya data tadi yang migrasi kan, Iya, iya. yang pindah segala macam. Iya. Nah ini di hasil coklit tergambar nggak Pak Putra jumlah pemilih baru itu? Pasti tergambar. Cuma kan memang seperti ini ya. Itu kan data potensi yang memang sudah ada di DP4. Sudah ada DP4. Cuma memang belum rekam Belum rekam. KTP, belum betul. rekam KTP. Dan persepsi pemilih baru KPU ini juga berbeda. Karena apa? Bukan hanya masyarakat yang berusia 17 tahun. Ada pensiunan TNI, pensiunan iya. Polri, itu Yang hitungannya semula pemilih nggak baru. punya hak suara, sekarang punya Hak suara setelah pensiun. Setelah pensiun. Iya. Jadi memang pemilih baru dalam hal bagi KPU ini bukan hanya mereka yang Berdasarkan betul-betul berusia 17 tahun baru, tapi memang mereka juga yang sebelumnya tidak punya hak pilih seperti TNI, Polri, karena sudah masuk usia pensiun dan saat pilkada itu sudah tidak lagi berdinas, maka itu juga jadi pemilih baru gitu. Itu masuk ke DP4 pemula. Nah, itu. Waktu mulai ya. Iya. Tapi kan variabel pertanyaan di coklatnya ada ya, golongan umur itu ya, Ada. dari petugas itu. Jadi nanti juga memang kategori usia itu dalam statistik kita akan terlihat pemilih dari usia 17 sampai dengan rentan 30 berapa orang gitu kan, 30 sampai dengan 45 berapa orang, itu terlihat dari statistik. Biasanya pemilih baru di pemilu berapa kemarin itu persentasenya? Kita tidak konsen di situ untuk kaitan dengan pemilih baru kemarin, karena yang kita lihat adalah sisi bagaimana masyarakat yang mempunyai hak pilih ini memang betul-betul terjamin dia bisa menggunakan hak pilih, tidak peduli dia pemilih baru, pemilih lama. iya. Karena apa? Karena banyak juga memang persoalan data pemilih ini ada persoalan yang tidak pernah selesai. Karena itu tadi yang meninggal belum terhapus dari DPT. Terus kemudian ada yang memang harusnya memiliki hak pilih karena tidak didukung administrasi kependudukan, dia belum rekam, dia tidak bisa menggunakan hak pilih. Makanya konsen KPU itu bukan pada berapa pemilih baru atau pemilih yang lama gitu ya, tapi bagaimana seluruh masyarakat yang memang sudah memiliki hak memenuhi pilih itu syarat. terjamin ada dalam daftar pemilih. Kalau target partisipasi sendiri dari KPU untuk Pilkada Karawang berapa? Karena berkaca pada pemilu sebelumnya itu kita targetkan 77%, jadi Pilkada 2020 itu target kita 77%. Nah, kita di tahun 2024 ini kita targetkan 80%, dan harapan kita ini bisa tercapai karena memang pada pemilu kemarin itu kita ada di angka 83%. Tentu ya harapan kami memang dengan pilkada serentak ini
Ini menjadi animo tersendiri ini karena berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya gitu ya. Karena hari ini satu Indonesia memilih pada hari yang sama untuk memilih kepala daerahnya. Jadi fokusnya ke target Target. partisipasi ya, bukan dari kalangan mana. Oke, Bang. Oke, kawan podcast, setelah yang satu ini kita akan membahas terkait dokumen-dokumen kependudukan, ya, update dari kependudukan yang di Dukcapil dan juga masalah-masalah teknis pendataan pemilih dari KPU. Oke, setelah yang satu ini. Oke, kawan podcast, ketemu lagi di belakang meja. Nah, jadi kita akan masuk ini ke apa? Di luar nih ya, di Soal luar. kependudukan, Bang. Ya, di luar masalah coklit tadi ya Iya. dengan KPU. Ini soal kependudukan. Jadi banyak banyak hal, misalnya banyak perkembangan yang terjadi ya di kependudukan itu kan, yang masyarakat ingin tahu nih. Ya. Misalnya ada istilah digitalisasi Ya, dokumen ya, kependudukan segala betul. macam. Mungkin ada aplikasinya ya, Pak Bang ya. Ya, Ini masyarakat mungkin sudah sosialisasi ya, cuman mungkin belum ini lah, belum menyentuh secara keseluruhan. Bagaimana seseorang misalnya bisa mengurus tadi dokumen kependudukan, misalnya KK secara digital, Ya. KTP digital segala macam. Nah, ini prinsipnya bagaimana Pak Bambang? Ya, arahan Pak Presiden ya terkait dengan reformasi birokrasi, salah satunya digitalisasi layanan publik. Nah, kemarin itu pada saat GovTech ya, kalau nggak salah acara GovTech bulan Mei, kebetulan Pak Bupati juga menerima penghargaan SPBE Kerawang tuh peringkat 2 nasional gitu. Nah, di acara itu di launching ada 9 layanan publik berbasis elektronik prioritas. Salah satunya itu adalah identitas kependudukan digital. Ini diharapkan memang layanan publik yang akan datang bertransformasi dari manual ke digital. Dari penggunaan KTP fisik sudah menggunakan KTP digital gitu. Sehingga layanan publik yang berbasis digital itu akan memudahkan masyarakat dalam mengakses. Mungkin tidak perlu datang ke kantor-kantor layanan publik, cukup di mana saja, kapan saja, itu bisa dilakukan upaya-upaya akses kepada pelayanan publik. Untuk dari 9 itu tadi, Dukcapil itu memegang peran di identitas kependudukan digital. Jadi semua layanan publik yang diselenggarakan pemerintah sudah berbasis NIK. Gitu. Ini merupakan rangkaian proses yang panjang bagaimana kita pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah pusat menerbitkan undang-undang Adminduk sehingga satu orang itu memiliki satu identitas tunggal, single identity number dalam bentuk NIK. Tidak mungkin kalau kayak dulu kan bisa kita punya jadi warga di Jakarta punya NIK sendiri, kita punya rumah atau aset di Jawa Barat, Kawin lagi di Bandung atau seperti itu, kita menggunakan NIK kan. Kalau sekarang konsolidasi data Adminduk itu dalam rangka single identity number. Satu orang hanya memiliki satu identitas dalam bentuk NIK. Termasuk NPWP Pak ya, Pak? Termasuk nanti akan kalau sudah single identity number, NPWP akan migrasi menjadi ke nomornya menjadi NIK. Ini sekarang sedang proses perpajakan memadankan datanya dengan NIK gitu. Saya dengar juga nomor SIM juga ya, kalau nggak salah itu juga sedang berproses untuk ke NIK gitu. Jadi layanan publik berbasis digital. Nah, kemudian termasuk juga KTP fisik ke KTP digital. Nanti di dalam platform pelayanan publik itu nanti ada beberapa pelayanan publik yang kita bisa mengakses kayak contoh kartu prakerja ya. Saat ini mungkin persyaratannya masih bawa KTP fisik gitu. Nah, dengan IKD gitu kan, data kita sudah ada tuh di dalam sistem gitu. Jadi cukup mengakses ke layanan Adminduk itu sebagai pintu masuk untuk mengakses ke layanan publik. Nggak perlu lagi orang bawa mana KTP-nya gitu. Ininya seperti apa karena sudah terrecord dalam portal layanan publik itu. Gitu. Perkembangan maksudnya progresnya gimana maksudnya?
proses digitalisasi seperti Ya, apa? kalau dari tahapan ya, tahun kemarin itu tahun uji coba penerapan. Kita tahun lalu pernah bikin juga KD Go Kampus di kampus UBP. Itu sekitar bulan Mei ya, bulan Mei yang lalu kita ke sana. Nah, posisi sekarang di angka sekitar 7% lah, 6 sampai 7% penduduk Kerawang yang sudah berhasil kita IKD-kan. Gitu. Memang ada beberapa kendala ya, karena itu membutuhkan kepemilikan gawai, gitu, pemilikan HP, gitu, yang apa, tentu saja HP-nya kompatibel dengan aplikasi IKD itu Android, ya. Kalau nggak salah juga iPhone sudah bisa, sebelumnya iPhone belum, gitu. Nah ini kita terus perluas. Bulan ini kami prioritas di kawasan-kawasan industri. 2 minggu ini kami sudah masuk di PT Changsin dan hasil pelayanan kami sudah ada 13.000 yang telah di-IKD-kan. Jadi kami proaktif untuk penduduk bekerja. Kami akan jadwalkan Dukcapil akan datang ke kantor-kantor teman-teman yang dimanapun berada, gitu, untuk mempermudah layanan IKD. Gitu. Setelah dari Changsin kita akan bergerak ke kawasan KIC rencana kami, dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak manajemen, gitu. Tinggal kita kapan dijadwalkan untuk masuk ke KIC, gitu. Kami juga membuat layanan video call karena IKD juga nggak bisa langsung mandiri, perlu ada operator yang untuk akses, ya. Nah itu di Untuk situ, nah ininya. apa di situ kan aplikasi KD itu kan udah lalu lalang lah di Iya. HP itu ya. Cuman ketika kita mau berusaha mengaplikasi tadi Betul. ada harus apa? Kita tidak otomatis mengisi terus terdaftar enggak kan? Betul, Terus ada betul. tadi verifikasi secara langsung. Betul. Nah ini kita buka layanan nomor video call dengan petugas kami. Jadi penduduk tidak perlu datang ke kantor Dukcapil, hubungi nomor yang telah kami expose di IG kami maupun di media-media sosial lainnya ya. Kita suka pakai juga teman-teman yang di online untuk menyampaikan nomor video call Ya itu. mungkin nanti kita di running lah Nanti ya. kita ini ya, di nanti running, ininya. Jadi running tag untuk ya, nomor jadi itu ya. warga Kerawang tidak perlu datang lah, gitu. Kita akan berusaha semakin dekat layanan kami ke masyarakat. Nah, itu standby. Maksudnya Standby. petugasnya standby 24 jam di Ya kalau 24 jam nggak mungkin kan. Mungkin nanti kita Perangkatnya mungkin di jam on kerja 24 ya, gitu. Kami juga ada menargetkan ke teman-teman, karena kan teman-teman tuh kalau Sabtu Minggu tuh pasti pulang di rumahnya masing-masing. Itu operator kami jadikan duta IKD. Jadi mereka yang Sabtu Minggu itu di luar jam kantor, kami minta mereka untuk mempromosikan di lingkungan keluarganya, di lingkungan masyarakatnya, menjadi duta IKD di Dukcapil. Gitu. Oh jadi bukan hanya petugas di Dukcapil ya, bisa apa sih, bisa Ya petugas Dukcapil, tapi pada saat kan mereka kerja dari Senin sampai Jumat. Nah Sabtu Minggu mereka biasanya ada di rumah ya, di lingkungan keluarga. Nah mereka menjadi duta-duta kami di masyarakat, gitu. Jadi kalau lagi ngumpul sama keluarganya, ya mereka melakukan layanan sambil kumpul-kumpul, gitu. Nah ini untuk memperluas juga akses layanan IKD ke masyarakat, gitu. Nah, Pak, warga yang sudah terekam di IKD itu masih memerlukan nggak KTP fisik apa Ya. tidak perlu? Sementara ini beberapa aturan di layanan publik memang masih mensyaratkan KTP fisik, tapi perbankan sudah nerima untuk IKD, Semua bank ya, ya, semua bank. ya, gitu kan. Jadi itu biasanya kalau di layanan publik itu sudah melakukan kerjasama pemanfaatan data. Mereka cukup menyampaikan NIK-nya, gitu kan. Gitu. Cuman memang KTP fisik juga masih diindikan. Seperti di KPU ya, KPU kan juga masih mensyaratkan membawa KTP fisik Pakai IKD juga bisa. IKD juga sudah bisa Tapi sekarang. bukan
memang harus menunjukkan aplikasinya. Dan jadi kan aplikasi dengan foto kan pasti beda. Betul, betul gitu. Jadi sudah mulai di banyak lembaga pengguna sudah bisa menerima untuk IKD identitas kependudukan digital itu sudah bisa diterima sebagai, karena bukan dia tidak mengganti KTP fisik, dia setara dengan KTP fisik. Gitu. Nah, ketika perekaman misalkan udah bisa diakses langsung berarti ya. Ya, perekaman terbit KTP fisiknya di IKD-kan. Nah, ketika update nih, misalnya kartu keluarga lah ya. Ya. Kartu keluarga kan tidak tetap, misalnya Betul. ada penambahan, ada Betul. pengurangan. Itu ngurusnya manual, tetap manual. Betul. Kalau untuk untuk layanan kartu keluarga kita mempunyai 2 opsi layanan di kantor dinas 30 kecamatan termasuk di MPP. Ada juga layanan digital layanan online melalui Edukcapil. Gitu. Kita punya layanan online Edukcapil, jadi masyarakat juga bisa mengakses layanan publik melalui layanan Edukcapil. Selain itu juga kami ada layanan melalui WA gitu. Tapi udah otomatis berubah di IKD-nya itu. Otomatis berubah, pasti berubah gitu. Kan merubah biodata dari si penduduk tersebut ketika melakukan proses pemutakhiran data. Gitu. Ini Pak, proses perekaman IKD itu kan ini memerlukan perangkat ya. Yang namanya perangkat kan ada treble gitu, Ya. Pak. Itu antisipasinya gimana, Pak? Ya tentu saja untuk antisipasi trouble perangkat itu kan kita melakukan peremajaan alat ya, kemudian pengecekan alat, termasuk juga jaringan. Gitu. Hanya itu sih sebetulnya untuk IKD ya. Gitu. Itu apa sih, dokumen apa yang sudah online itu? Selain KTP, KK, Semua bisa dilakukan secara online. akte lahir, Akte juga akte bisa lahir, gitu. surat, termasuk surat kematian enggak sebenarnya? Ya gitu. Kalau memang kalau surat kematian itu kita lebih prioritaskan tatap muka gitu. Itu lebih lebih safety juga buat kami dalam melihat kebenaran data. Betul, Pak. Jadi fenomena sekarang kan memang ada orang yang pengen dimatikan, ada juga orang yang udah mati tapi tetap dihidupkan. Ya. Ini terjadi pada saat ini. Misalnya contoh kasus orang yang terlilit hutang tiba-tiba pengen bikin surat kematian. Sementara ada yang penerima bansos bulanan walaupun sudah mati keluarganya tetap supaya dia itu tetap hidup. Nah, untuk antisipasi itu gimana itu, Pak? Ya, kita selalu mempromosikan ya bahwa pemutakhiran data itu untuk tujuannya tertib administrasi pendudukan. Ada beberapa indikasi warga yang tidak mau melaporkan anggotanya sudah meninggal karena takut kehilangan bansos Ya. gitu ya. Padahal sebetulnya dalam aturannya tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena selama dia masuk kategori rumah tangga prasejahtera katakan gitu ya, itu akan naik dengan otomatis mengganti ke keluarga sebelumnya. Dan itu akses untuk layanan kesejahteraan sosial kan juga sudah disediakan oleh dinas sosial. Misalnya aplikasi SIKNG, Poskesos yang ada di Kabupaten Kerawang gitu. Nah itu tinggal memang kami harus terus mempromosikan program-program layanan itu gitu. Itu seperti itu gitu ya gitu. Dan kalau ada pemalsuan ya kami ingatkan bahwa itu melanggar undang-undang pidana gitu. Dan ini tidak kami sarankan gitu kan. Karena warga yang melakukan pemalsuan tentu akan berhadapan dengan persoalan hukum. Korban pinjol bisa sih gitu ya. Ya. Ya, marak juga Pak sekarang kan bukan hanya di tingkat Karawang ya, tingkat nasional juga pembajakan data-data Ya. kependudukan. Ya memang tadi tujuannya untuk pinjaman online, untuk phishing. Nah, Bapak antisipasinya gimana? Iya. Yang jelas tidak boleh satu orang itu memiliki nick lebih dari satu ganda ya. Sehingga kami punya sistem internal, pengendalian internal di mana ketika orang itu sudah memiliki nick gitu, itu tidak akan terbit nick yang berikutnya gitu. Jadi ini sudah terkendali sebetulnya gitu kan gitu.
Jadi kita punya sistemnya lah gitu. Yang jelas dengan adanya, karena di dalam KTP kita itu tidak hanya data administratif ya, data personal, tapi juga ada data biometrik gitu. Jadi sistem itu akan mengenali bahwa yang bersangkutan sudah pernah dilakukan perekaman, bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NIK gitu. Itu udah terdeteksi di dalam sistem kami. Tapi Pak, kalau misalnya dibajak nih, dibajak kan artinya yang menggunakan orang lain gitu, Oh bukan? ya, Gimana? ya itu. Saya juga minta ya masyarakat kita semua harusnya aware ya. Kadang kita sering nggak sadar ketika kita diminta oleh pihak lain fotokopi KTP dan lain sebagainya. Itu juga kita harus aware karena sebetulnya kita sedang memberikan data pribadi kita, Iya. gitu. Dan identitas itu identitas penduduk itu dilindungi oleh undang-undang, gitu. Jadi kita juga nggak bisa kadang kebocoran itu tidak hanya dari sisi pemerintah ya, tapi dari sisi masyarakat kadang yang suka memberikan kurang waspada juga gitu. Kalau di kami ya kami tidak pernah memberikan data kepada pihak manapun. Nah ini mungkin ya ini ya Bambang ya, misalnya sekarang rame nih lagi peretasan data ya. Data misalnya apakah data kependudukan itu aman servernya gitu kan? Ya insya Allah sampai hari ini kami dalam posisi yang aman karena memang server kependudukan masih terpisah dari Kominfo ya. Kemarin kan yang kita ketahui itu yang diretas tuh yang di server Kominfo ya. Nah ini Pak menarik soal peretasan. Kita punya backupnya nggak Pak? Oh, kan kalau kemarin ya. rame-rame ternyata hilang semua karena nggak ada backup data. Ya. Kalau di kependudukan insya Allah kita punya backup data kependudukan. Ya. Per kabupaten juga ada. Ya. Wah sekarang datanya terpusat di pusat. Jadi kabupaten melakukan pelayanan nanti data itu ada di pusat. Yang manual juga ditarik ke pusat. Tarik ke pusat. Oke, ke Pak Putra nih soal digitalisasi untuk KPU sendiri ada nggak pengamanan melalui digitalisasi? Misalnya hasil rekapitulasi lah suara. Kita tetap ya, artinya kalau untuk data pemilih kita menggunakan sistem aplikasi Sidali, terus kemudian kalau untuk rekapitulasi kita masih menggunakan Sirekap. Pemutakhiran terus dilakukan. Itu kemarin juga kita ada supervisi dari KPU RI kaitan dengan penggunaan aplikasi-aplikasi karena kan hari ini betul kita sudah mulai bermigrasi ya ke era digital. Jadi memang semuanya serba digital. Kayak proses coklit juga pakai coklit. Terus kemudian pencalonan kita akan menggunakan silon tetap. Dan proses pengamanannya jelas kita pastikan data itu tetap aman. Baik itu data pemilih, kemudian data pasangan calon, terus kemudian data Sirekap itu juga aman. Memang kendalanya itu tadi. Ketika coklit tidak semua masyarakat kita punya gawai. Betul. Atau memang ada standarisasi sendiri jenis tipe sistem operasinya gitu kan ya. Apakah kompatibel dengan iPhone atau tidak gitu. Itu memang menjadi kendala-kendala tersendiri. Tapi ya mau tidak mau karena zaman terus berkembang ya kita harus mengikuti. Itu termasuk penggunaan Sirekap ya kemarin kan sempat kontroversi itu ya. Betul. Artinya sebetulnya karena dipakainya bersamaan gitu kan, terus fluktuasi. Jadi masyarakat memang kan kemarin itu yang bikin heboh itu tidak melihat persentase yang masuk. Ketika misalnya persentasinya yang masuk baru berapa persen, tapi dianggap sudah keseluruhan hasil pemilu itu yang udah deklarasi kemenangan. Buat gaduh. Padahal masih dinamis datanya itu. Ya kan kalau pilkada lebih sederhana lah ya, artinya kan jumlah suara juga kan cuma satu kabupaten ya. Nah Sirekap itu kemarin salah satu permasalahannya adalah ketika perekaman pertama di TPS ya. Jadi ada yang moto, kalau moto kan tergantung kualitas kamera, kualitas gawainya. Beda dengan yang tulisan gitu ya. Nah biasanya itu. Nah untuk mengantisipasi itu, Putra nih ya. Ini untuk pilkada seperti apa intinya nanti perekaman suara? Sebetulnya prosesnya masih sama ya karena memang aplikasi tersebut membaca gambar menjadi teks ya.
Nah, memang yang kita lebih selektifkan ini kaitan dengan seleksi petugasnya mungkin. Yang pertama kan pasti nanti harus memang menguasai teknologi itu sendiri. Yang kedua memang ketersediaan apa perangkatnya gitu. Terus termasuk cek sinyal, kita terus berkoordinasi juga dengan Kominfo untuk memastikan sinyal-sinyal di seluruh wilayah Kabupaten Karawang ini dalam kondisi baik ketika hari H. Ya, berbagai skema permasalahan sudah kita coba antisipasi. Termasuk cara menulis ya. Bisa angka 7 sama aja dengan angka 1 ketika difoto kan bisa Itu memang sebetulnya ada fitur editnya. ada fitur Ada editnya fitur kan? edit ketika misalnya dari hasil pemotoan itu ternyata tidak sesuai gitu ya, itu si petugas masih bisa melakukan edit satu kali. Nah memang yang jadi kendala ini kan yaitu tadi SDM, kita tidak bisa menyamaratakan SDM itu sama gitu satu kabupaten. Tentu di wilayah-wilayah tertentu juga kita kesulitan mencari SDM yang memang menguasai teknologi seperti itu. Jadi kan kadung sudah sudah diupdate di Sirekapnya. Jadi ketika ada perubahan karena ada proses edit tadi ribut lah udah gitu. Disangkanya itu otak rekayasa, rekayasa penyelenggara ya. Bu Putra, ini terkait sinyal ya. Ini selain dengan Koninfo ada kerjasama dengan provider supaya pada hari H itu jangan sampai lup-lup lah. Betul. Biasanya yang menjembatani kami itu Kominfonya. Jadi kami berkoordinasi dengan Diskominfo, kemudian Diskominfo menjembatani melihat pada posisi wilayah tertentu sinyal seluler mana yang kuat gitu kan. Seperti misalnya ada di beberapa wilayah kita ini dari provider A, terus kemudian di wilayah tertentu provider B. Maka Diskominfo sebagai leading sektor yang mengetahui secara pasti itu yang merekomendasikan, dan pada pemilu kemarin ada beberapa titik blank spot yang memang tidak ada sinyal sama sekali, itu dibantu oleh Diskominfo dan provider. Itu biasanya di gunung ya. Di gunung dan juga memang Di pantai yang jauh ke kota lah. jauh ke kota. Seperti itu sih. Oke, teman podcast, setelah tadi kita membahas soal kependudukan, coklat dan segala macam. Setelah ini kita akan mendengar closing statement dari Kepala Desa Capil Pak Bambang dengan soal kependudukan, himbuan terhadap masyarakat, juga dari Putra soal penjelasan soal coklat dari KPU. Oke, setelah yang satu ini. Dokumen administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan kepastian identitas warga masyarakat sehingga dapat digunakan untuk mengakses berbagai pelayanan publik yang disediakan oleh lembaga publik, pemerintah maupun swasta. Untuk itu, kami menghimbau warga masyarakat untuk mau melakukan pemutakhiran data penduduk, dan kami Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang selalu siap memberikan layanan terbaik yang mudah, cepat, dan gratis. Kami ucapkan terima kasih kepada 7.199 pantarlih yang telah bertugas melakukan pencocokan data ya dalam proses coklit dari tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli 2024. Bagi masyarakat nanti bisa melihat pada tanggal 18 sampai dengan 27 Agustus itu akan kami sampaikan, ya kami umumkan daftar pemilih sementara. Bagi masyarakat yang nanti memang belum masuk dalam DPS, ini bisa menyampaikannya kepada petugas kami di tingkatan desa maupun kecamatan. Sehingga bisa dipastikan para pemilih nanti bisa terakomodir hak suaranya dan bisa datang pada tanggal 27 November 2024 untuk menggunakan hak pilihnya memilih Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Oke, kawan podcast, kita sudah berada di ujung acara podcast. Nah, untuk
teman-teman podcast, silahkan untuk keberlangsungan konten-konten yang ada di belakang meja ini, silahkan subscribe di channel PWI Karawang TV ya, ada tertera di samping ini. Oke, kita bertemu di kesempatan di tema yang lebih menarik di kesempatan yang akan datang. Selamat jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih dalam, menjawab tanda tanya, semua dibahas tuntas hanya di belakang meja.